Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengangguran dan kemiskinan di Indonesia sebagai bentuk tugas mid semester pada mata kuliah perekonomian Indonesia, di mana dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Muhammad Alwi SSY MEI, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Sebelum lebih lanjut teman-teman, alangkah baiknya saya perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Makmur, semester 5, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baik teman-teman, lanjut. Sebelum kita lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya pengangguran itu. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman terkait tentang pengangguran. Nah, jadi pengangguran adalah angkatan kerja yang baru mendapatkan kesempatan kerja tetapi sedang mencari pekerjaan untuk orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Untuk pengangguran disediakan tunjangan pengangguran. Jadi artinya teman-teman, pengangguran di sini adalah angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, atau yang sedang mencari kerja, ataukah sedang menuju proses pekerjaan selanjutnya. Jadi teman-teman mungkin sudah memahami bahwa pengangguran ini adalah orang mempunyai usia kerja tapi dia belum memiliki pekerjaan, begitu. Kemudian ada beberapa jenis-jenis pengangguran. Di sini saya klarifikasikan, ada 4 jenis-jenis pengangguran teman-teman. Jadi yang pertama itu pengangguran terbuka atau biasa disebut dengan open unemployment. Kemudian pengangguran terselubung. Yang ketiga yaitu pengangguran setengah pengangguran. Jadi pengangguran terbuka di sini adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Biasanya pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut baru mendapatkan pekerjaan padahal telah berusaha secara semaksimal, mungkin dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan atau lain sebagainya. Kemudian pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyak tenaga kerja atau satu jenis pekerjaan padahal mengurangi tenaga kerja tersebut. Jadi pengangguran terselubung ini artinya pengangguran terjadi karena akibat lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak mencukupi daripada angkatan yang ingin bekerja atau orang-orang yang ingin bekerja, sehingga terjadi yang namanya pengangguran tersebut. Kemudian setengah pengangguran. Nah, setengah penganggur adalah pengangguran yang terjadi karena tidak bekerja secara optimal, karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Nah, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran teman-teman. Yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Nah, di sini artinya apa? Dengan ketidakseimbangannya terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kemudian yang kedua yaitu struktur lapangan kerja tidak seimbang. Nah, ketika terjadi struktur lapangan kerja tidak seimbang, artinya lapangan pekerjaan lebih sedikit daripada orang yang ingin membutuhkan pekerjaan, itu juga menyebabkan terjadinya pengangguran. Kemudian yang ketiga, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik itu tidak seimbang. Nah, contohnya teman-teman seperti ini. Ketika terjadi atau dibuka lapangan
pekerjaan. Itu lagi tadi masalahnya sedikit lapangan pekerjaan yang terbuka. Nah, perusahaan ini hanya membutuhkan orang-orang yang memiliki sumber daya manusia atau memiliki keahlian dalam profesi itu. Jadi yang tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan pada perusahaan itu, maka tidak diambilkan sebagai tenaga pekerja. Jadi itu salah satu juga menyebabkan terjadinya pengangguran. Kemudian yang keempat, penyajian dan pemanfaatan tenaga kerja antara daerah tidak seimbang. Nah, ini juga sangat mempengaruhi terjadinya pengangguran teman-teman, penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja yang tidak seimbang. Kemudian kemiskinan. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya mendengar di telinga kemiskinan, karena kemiskinan di Indonesia ini sangatlah banyak teman-teman. Jadi sebelum lebih lanjut, kita definisikan dulu itu apa sih sebenarnya kemiskinan itu. Nah, kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, atau air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan mampu mengatasi masalah kemiskinan. Jadi kemiskinan ini teman-teman, di mana suatu keadaan kita ingin membutuhkan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak bisa kita dapatkan. Entah itu kita terbatas dari finansial, begitu. Nah, kemudian pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia itu sudah melonjak tinggi teman-teman. Pernah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia melonjak sejak dihantam pandemi COVID-19. Jadi COVID-19 ini teman-teman sangat berdampak kepada perekonomian di Indonesia. Angka kemiskinan dan pengangguran naik ke taraf tertinggi. Nah, COVID-19 yang terjadi ini telah menaikkan angka pengangguran dan kemiskinan ini menjadi pusat perhatian yang meresponnya. Jadi di Indonesia sendiri sudah meningkat 9,4% dari sejarah Indonesia, dan sekarang meningkat hingga 9,78%. Memang betul-betul pandemi COVID-19 ini membuat tantangan dan perekonomian Indonesia cukup berat. Jadi sebagai pelaku ekonomi atau pengamat ekonomi, mungkin saya bisa memberikan saran kepada teman-teman, itu kita melakukan yang namanya melakukan bisnis atau melakukan pekerjaan yang bisa menambah atau menambah perekonomian kita sendiri, sehingga negara tidak terlalu terbebani. Jadi itu saja pemaparan tentang pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.